Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang dasar-dasar konduksi yang tertuang pada bab 4, yaitu mengenai subbab 3, yaitu persamaan dasar kekekalan energi untuk konduksi. Kita mulai pembahasan tentang persamaan kekekalan energi tentang konduksi yang kita terapkan pada koordinat kartesius. Nah, untuk koordinat kartesius ini kita akan mulai membahasnya dengan bentuk benda seperti ini, ya, kubus, ya. Jadi benda ini akan kita anggap mengalami konduksi, mengalami perpindahan kalor konduksi di 3 sumbunya, ya, jadi 3 dimensi, baik itu sumbu X, sumbu Y, sumbu X maupun sumbu Z. Jadi ada aliran kalor yang searah dengan sumbu X, searah dengan sumbu Y, searah dengan sumbu Z. Nah, untuk menjelaskannya dari benda ini, ya, dari benda ini kemudian kita ambil elemen kecil dari benda tersebut. Ya, kita ambil elemen kecil dari benda tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa elemen kecil tersebut itu berukuran yaitu delta X. Ini kita anggap panjang atau lebar boleh. Jadi panjangnya delta X, lebarnya delta Y, tingginya adalah delta Z. Ya, tuh. Sehingga volumenya itu adalah delta X kali delta Y kali delta Z. Ya, ini adalah volume elemennya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa ada aliran kalor, ya, yang searah dengan sumbu X. Nah, ini Anda lihat di sini. Jadi ada aliran kalor masuk, ya, pada X, ya, kemudian dia menembus elemen tersebut, kemudian keluar pada posisi X plus delta X. Karena di sini dianggap X, maka di sini itu dianggap X plus delta X. Jadi masuknya pada X, keluarnya pada X plus delta X. Begitu juga dengan di sumbu Y. Jadi ada kalor konduksi yang masuk di Y, kemudian keluar pada Y plus delta Y. Pada sumbu Z juga sama. Nah, sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka persamaan neraca dari laju kalor konduksinya atau laju energinya itu ditulis dengan persamaan seperti ini. Jadi laju kalor konduksi pada X, Y, dan Z dikurangi dengan laju kalor konduksi pada X plus delta X, pada Y plus delta Y, pada Z plus delta Z. Jadi ini adalah yang masuk,
ya, karena pada X, Y, dan Z, dan ini adalah yang keluar karena pada X plus delta X, Y plus delta Y, Z plus delta Z. Jadi laju kalor yang masuk dikurangi dengan laju kalor yang keluar ditambah dengan laju kalor yang dibangkitkan di dalam elemen. Ya. Karena di dalam elemen itu ada pembangkit kalor, maka ini dijumlahkan. Ya. Nah, sama dengan laju perubahan kalor, ya, atau energi yang terjadi pada elemen tersebut, ya, di dalam elemen tersebut. Nah, itulah persamaan neraca laju energi atau laju kalor konduksinya. Nah, sesuai dengan pernyataan yang tertulis di sini, maka diterjemahkan ke dalam matematika, maka persamaan neraca laju energinya itu menjadi seperti ini. Jadi yang masuk itu adalah Q dot X ditambah Q dot Y ditambah Q dot Z. Jadi yang masuk itu ada 3 buah, maka ini dijumlahkan dulu. Kemudian dikurangi dengan yang keluar. Ya, Q dot pada X plus delta X, Q dot pada Y plus delta Y, dan Q dot pada Z plus delta Z. Ditambah dengan G dot. G dot ini adalah ini. Ya, laju kalor yang dibangkitkan oleh elemen itu sendiri. Itu G dot, G besar dot. Nah, sama dengan ini adalah perubahan energi yang terjadi pada elemen dibagi dengan waktu. Ya, itu. Jadi ini adalah terjemahan dari laju perubahan energi di elemen tersebut. Nah, inilah persamaan neraca laju kalor konduksi atau laju energinya. Nah, kemudian kita jabarkan masing-masing parameter yang mempengaruhi di persamaan kekekalan energi tersebut, ya. Nah, yang pertama itu adalah perubahan energi yang terjadi pada elemen. Itu didefinisikan sama dengan energi akhir dikurangi dengan energi awal. Ya. Jadi E pada T plus delta T dikurangi dengan energi yang dipunyai elemen pada waktu T. Nah, itulah perubahan energi yang terjadi pada elemen. Nah, kemudian dijabarkan bahwa energi, ya, energi yang dimiliki elemen itu persamaannya adalah Mc delta T. Ya. Jadi di sini adalah M kali C, ya, kemudian dikali dengan perubahan temperatur, yaitu temperatur pada saat T plus delta T, temperatur akhir dikurangi temperatur awal. Nah, kalau kemudian kita rubah, masanya kita rubah, itu kita ketahui bahwa massa itu sama dengan massa jenis dikalikan dengan volume. Ya, sehingga persamaan Mc delta T itu sama dengan Rho C kali volume, ini volume, kali dengan delta T. Nah, kemudian untuk parameter yang kedua yaitu pembangkitan energi yang terjadi di dalam elemen. Ya, elemen. Itu didefinisikan itu sama dengan G kecil dot dikalikan dengan volume dari elemen.
Ya, di mana volume dari elemen itu sama dengan delta X, delta Y, delta Z. Delta X kali delta Y dikalikan delta Z. Itulah volume dari elemen. Nah, kemudian hasil dari penjabaran tadi kemudian kita masukkan ke dalam persamaan neraca kekekalan energinya sehingga akan menghasilkan persamaan seperti ini. Ya, G besar dot kita ganti dengan G kecil dot kali volume, kemudian tadi delta E per delta T kita ganti menjadi seperti ini. Jadi itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan membagi dengan volume. Ya, dibagi dengan volume di sini. Volume adalah delta X kali delta Y kali delta Z. Nah, persamaan ini kita bagi dengan volume sehingga menghasilkan persamaan berikut. Ya. Nih. Jadi ini persamaan yang kita dapatkan setelah persamaan awal ini kita bagi dengan volume. Ya. Nah, kemudian kita ketahui bahwa delta Y kali delta Z itu merupakan luasan yang tegak lurus dengan sumbu X. Ya. Luasan yang tegak lurus dengan sumbu X itu dinotasikan dengan AX. Kemudian luasan yang tegak lurus dengan sumbu Y itu dinotasikan dengan AY, yaitu sama dengan delta X kali delta Z. Kemudian luasan yang tegak lurus dengan sumbu Z dinotasikan dengan AZ, itu merupakan sama dengan delta X kali delta Y. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu dengan melimitkan persamaan terakhir tadi. Ya, dibuat limit, maka hasilnya itu sama dengan hasil akhirnya adalah ini. Ya, dou K dou T per dx per dx. Ya, tanda minusnya ada. Kemudian begitu juga dengan ini. Pada sumbu Y, ya. Ini dou K dou T per dy per dy, ya. Dou K dt per dz per dz, ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, ingat yang di dalam kurung ini merupakan persamaan heat flux, ya, heat flux. Nah, inilah persamaan akhir yang kita dapatkan dengan melimitkan persamaan terakhir yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, dengan demikian kita mendapatkan sebuah persamaan neraca laju energi akhir atau persamaan umum dari neraca laju energi dari konduksi, ya. Nah, persamaan umumnya itu adalah ini. Jadi ini adalah persamaan umum dari neraca laju konduksi, ya, yang kita terapkan pada koordinat kartesius. Inilah persamaan umumnya. Nah, dari persamaan umum kemudian bisa kita lakukan yang namanya idealisasi-idealisasi, ya, atau penyederhanaan-penyederhanaan agar persamaan ini gampang untuk diselesaikan. Nah, yang pertama itu adalah persamaannya jika nilai K-nya itu konstan. Ya, konduktivitas termalnya itu konstan. Ini konstan, maka persamaan ini berubah menjadi seperti ini. Dou kuadrat T dibagi dengan dou X kuadrat ditambah dou kuadrat T dibagi dou Y kuadrat dan selanjutnya. Ya.
Jadi persamaan ini karena kita melakukan idealisasi, yaitu berupa kita anggap K-nya itu konstan, maka persamaan ini berubah menjadi seperti ini. Ya, ini seper alfa. Ya, seper alfa itu adalah thermal diffusivity. Itu adalah K per rho C. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa dengan melakukan penyederhanaan atau melakukan idealisasi, maka persamaan umum dari neraca laju energi konduksinya itu berubah. Nah, ini pada slide berikut itu diberikan perubahan dari persamaan umumnya. Nah, kalau kita umpamanya yang pertama kita andaikan bahwa proses konduksinya itu terjadi secara steady state, maka persamaannya itu akan menjadi, persamaan umumnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini dikenal dengan persamaan Poisson. Ya, Poisson. Nah, kemudian jika disederhanakan, proses konduksinya itu adalah transient, kemudian no heat generation, maka persamaan umumnya itu berubah menjadi seperti ini. Ya, yang tadi. Nah, sehingga ini disebut dengan diffusion equation. Ya. Kemudian disederhanakan berupa dalam kondisi steady state, no heat generation, maka persamaannya menjadi atau disebut dengan persamaan Laplace. Ya, persamaannya adalah ini. Nah, jika kita ingin mencari persamaan neraca laju energinya pada koordinat silinder, maka akan dihasilkan sebuah persamaan ya untuk koordinat silinder. Nah, caranya sama, tetapi ini diterapkan pada koordinat silinder, di mana elemen kecilnya ini akan berbentuk seperti ini. Ya, ini. Tuh, nah, sehingga untuk koordinat silinder, persamaan umum untuk neraca laju energi konduksinya itu akan menjadi seperti ini. Ya, inilah persamaan umum untuk neraca laju energi konduksi ya yang kita terapkan pada koordinat silinder, di mana pada koordinat silinder itu X-nya itu sama dengan R cos V, Y-nya adalah R sin V, kemudian Z-nya itu sama dengan Z. Sehingga persamaan umumnya itu menjadi seperti ini. Nah, sedangkan untuk koordinat bola yang kondisi koordinatnya adalah seperti ini, ya, Anda lihat, ini adalah koordinat bola dan elemennya itu akan berbentuk seperti ini, ya, di mana X itu sama dengan R cos V sin theta dan selanjutnya ini, ya. Nah, persamaan umum dari neraca laju energi konduksinya untuk koordinat bola itu akan menjadi seperti ini. Ya, jadi inilah persamaan umum neraca laju energi konduksi untuk koordinat bola. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.